Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan yang bahagia. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar aplikasi komputer, dan teman-teman era 8 manajemen serta seluruh mahasiswa Universitas Primagraha yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indriani dengan NIM 220298. Saya dari kelas RA8 Manajemen. Baik, tujuan video ini dibuat adalah untuk mereview kembali materi terkait mata kuliah pengantar aplikasi komputer oleh Bapak Teguh Setiadi. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer, kita diajarkan untuk bagaimana caranya mengoperasikan komputer, seperti membuka dokumen, membuat dokumen, mengedit dokumen, membuat tabel atau grafik pada dokumen, dan sebagainya. Untuk pengertian atau definisi komputer sendiri adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Untuk penemu komputer pertama kali ialah Charles Babbage. Ia adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Dalam sejarahnya, perkembangan komputer terbagi ke dalam 5 generasi, di mana generasi yang pertama itu dimulai pada tahun 1941 sampai dengan 1959. Komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara untuk kebutuhan perang, di mana Jerman sebagai pelopor berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut. Untuk generasi yang kedua dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran yang lebih kecil. Untuk generasi yang ketiga itu pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Dan generasi yang keempat itu pada tahun 1971 sampai dengan 1980. Dan generasi yang selanjutnya itu generasi yang kelima, itu pada masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Dilanjut, di sini ada program aplikasi, di mana program aplikasi adalah program komputer yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman dan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai kebutuhan user atau yang menggunakan. Nah, aplikasi itu sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa kelas. Yang pertama, perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, perangkat lunak pengembangan media. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perangkat lunak rekayasa produk. Selanjutnya ada 3 komponen sistem komputer yang utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Masing-masing dari 3 komponen sistem komputer tersebut memiliki peran berbeda namun mampu menciptakan kesatuan sistem komputer. Yang pertama yaitu perangkat lunak atau biasa disebut dengan software, adalah sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakan. Yang kedua ada perangkat keras atau biasa disebut hardware, adalah semua bagian PC komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya. Macam-macam hardware komputer ya ada 8. Yang pertama mainboard, yang kedua prosesor atau CPU, yang ketiga ada hard disk, yang keempat ada RAM, yang kelima ada CD atau DVD, yang keenam ada floppy disk, yang ketujuh ada kartu grafis, dan yang terakhir ada sound card. Untuk manfaat-manfaat komputer sendiri itu ada beberapa. Yang pertama menjadi sarana komunikasi, yang kedua sebagai penunjang pendidikan, yang ketiga sebagai penunjang bisnis, yang keempat sebagai alat penyimpanan data dalam jumlah besar, yang kelima dapat menjadi sarana informasi sebagai media hiburan, dan yang terakhir adalah untuk mempermudah pekerjaan. Selanjutnya ada cara kerja komputer.
Secara keseluruhan, komputer bekerja dalam 4 langkah. Yang pertama itu ada input. Input adalah data sebelum diproses. Ia berasal dari mouse, keyboard, mikrofon, dan sensor eksternal lainnya. Yang kedua ada penyimpanan. Penyimpanan pada komputer adalah bagaimana komputer menyimpan data input. Hard drive digunakan untuk menyimpan data jangka panjang dan masa sementara. Kumpulan data untuk pemrosesan segera disimpan sementara di random access memory atau RAM. Yang ketiga ada pemrosesan, adalah tempat input diubah menjadi output. Yang keempat ada output. Output adalah hasil akhir dari pengolahan data. Itu bisa apa saja, dari mulai gambar, video, dan konten audio, ataupun bahkan kata-kata yang diketik menggunakan keyboard. Dalam komputer sendiri ada yang disebut dengan sistem operasi. Ini merupakan sebuah penghubung dari pengguna komputer dengan perangkat keras komputer serta mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem dasar pada sebuah perangkat. Ini menyediakan sekumpulan layanan aplikasi pada pengguna sehingga dapat memudahkan dalam menggunakan komputer. Tujuan dari sistem operasi sendiri adalah untuk melakukan efisiensi dan memberikan kemudahan pada penggunanya. Adapun jenis sistem operasi ada 6. Yang pertama sistem operasi standalone, yang kedua sistem operasi jaringan, yang ketiga sistem operasi waktu nyata atau real time operating system, yang keempat ada sistem operasi seluler, yang kelima ada sistem operasi embedded, yang keenam ada sistem operasi live CD. Dalam komputer juga terdapat beberapa perangkat lunak. Yang pertama ada Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dirilis oleh Microsoft. Ini dianggap sebagai layanan pertama dari paket Microsoft Office. Pengguna Word dapat membuat, mengedit, dan memformat dokumen, misalnya surat, brosur, buku, kartu nama, buku harian, proposal, dan lain-lain. Adapun salah satu bentuk dari Microsoft Office Word sendiri ada tahun 2007. Microsoft Office Word 2007 adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan masih banyak lagi. Ini merupakan pengembangan dari Microsoft Office Word dari versi sebelumnya. Berikutnya ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program Microsoft yang dirancang untuk presentasi. Dengan software ini, pengguna dapat membuat, mengatur, dan memformat file slideshow agar lebih menarik sebelum dipresentasikan ke publik, serta untuk menyederhanakan presentasi. Dan yang terakhir ada Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel adalah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Sangat berguna bagi mereka yang bekerja di bidang akuntansi dan administrasi, karena dengan software ini pengguna dapat mengelola data keuangan di perusahaan dengan mudah dan efektif. Untuk kesimpulannya, komputer adalah alat elektronik di mana digunakan untuk mempermudah para pengguna atau user untuk dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam komputer terdapat dua perangkat, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak atau software adalah sebuah program aplikasi di mana terdapat pada komputer. Sedangkan perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik dari komputer. Dalam perangkat lunak komputer sendiri terdapat beberapa yang bisa digunakan untuk mempermudah para pengguna, yaitu Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft PowerPoint. Itulah tadi hasil review materi terkait mata kuliah pengantar aplikasi komputer dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga atas kekurangannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.